pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual, sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Pada Desember 2019, majalah Warta Minggu yang diterbitkan Paroki Katolik Tomang Gereja Maria Bunda Karmel merilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Mereka terdiri 21 korban dari kalangan seminaris dan frater, 20 suster, dan 15 korban non-religius. Pelakunya 33 imam dan 23 bukan imam. Namun, bukannya mengusut lebih serius lagi, data itu disangkal oleh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Kardinal Ignatius Suharyo, yang juga Uskup Agung Jakarta. Kardinal Suharyo bahkan berkata, orang yang menyebar data itu sudah tertunduk-tunduk minta maaf. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal 2019 di Katedral Jakarta. Kolaborasi Tirto dan Jakarta Post menerima sejumlah laporan dari korban kekerasan seksual di gereja Katolik. Para korban menghadapi tembok tebal gereja Katolik. Pengaduan kasus mereka ditutup-tutupi, dirahasiakan, dan disangkal. Sementara para pastor dituduh duduk tenang di singgasana klerus dengan segala privilege-nya. Bagaimana penelusuran kami? Ini catatan selengkapnya. Data korban kekerasan seksual yang dikutip Warta Minggu berasal dari paparan Romo Yosep Kristanto, Sekretaris Komisi Seminari KWI. Kristanto berkata, data yang ia paparkan adalah fenomena gunung es. Artinya, jumlah kasus sebenarnya bisa lebih banyak. Ia menegaskan, data yang ia paparkan sebagai yang pertama di Indonesia. Kardinal Suharyo menanggapi apa yang disampaikan Kristanto itu belum teruji kebenarannya. Ia mengaku tak pernah menerima data itu, menilainya sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik imam gereja Katolik. Menurutnya, imam yang menerima pengakuan tentang pelecehan seksual harus menjaga kerahasiaan, bahkan jika harus masuk penjara sekalipun. Sejak Januari 2020, kolaborasi Tirto dan The Jakarta Post telah mewawancarai 5 penyintas, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kami juga mewawancarai sedikitnya 20 narasumber, di antaranya 5 pastor untuk memverifikasi kisah 3 korban. 2 mengaku tak tahu, 1 tidak mengkonfirmasi secara detail, dan 2 lainnya tidak pernah membalas pesan kami. Siska, bukan nama sebenarnya, mengisahkan kepada kami, saat ia berusia 11 tahun, seorang imam pernah meraba-rabanya. Sewaktu ia melakukan pengakuan dosa di Sekolah Katolik Sang Timur, Jakarta Barat. Ibu Siska sempat melapor, tapi tak pernah mendengar kelanjutan kasus pelecehan itu. Kawan Siska bernama Ellen, juga bukan nama sebenarnya, bercerita pada kami, pastor yang sama melecehkannya. Setelah kami merilis seri laporan perdana, sejumlah alumni di sekolah itu menghubungi kami. Mereka dilecehkan oleh pastor yang sama. Kami juga menerima testimoni dari Agustinus, bukan nama sebenarnya, yang mengisahkan dia dilecehkan oleh bruder di sekolah seminari di Yogyakarta. Kejadian pada akhir 1980-an itu berulang kali. Agustinus mendengar testimoni yang sama dari kawan-kawan sebaya selepas lulus. Dimas, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari 20-an korban kejahatan seksual oleh Syahril Parlindungan Marbun, pembimbing misdinar di Gereja Santo Herculanus Depok. Dimas berani buka suara setelah salah satu orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi. Tantangan berbeda dihadapi Dea, bukan nama sebenarnya, penyintas perempuan dewasa. Pelakunya adalah seorang Romo berinisial M dari Gereja Katolik Aloysius Gonzaga, Paroki Cijantung, Jakarta Timur. Romo M memanipulasi Dea untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan menikahinya.
Kasus Dea diketahui pejabat gereja. Dea dan keluarganya menuntut tanggung jawab Romo M. Kasus Dea diabaikan. Sejumlah Romo malah meminta Dea mengikhlaskan. Gereja memindahkan Romo M ke Nusa Tenggara Timur. Praktik mutasi Romo bermasalah, bak lagu lama. Gereja Katolik melakukannya sebagai jalan keluar. Contohnya mantan Uskup Ruteng, Hubertus Leteng, menggelapkan uang gereja untuk membiayai kekasih gelapnya. Hubertus dipindahkan ke Bandung pada 2017. Ia masih bergelar uskup, dan tak ada sanksi yang tegas. Orang awam yang memprotes perilaku gereja yang biasa memindah-mindahkan pastor bermasalah justru menghadapi pidana. Ini terjadi terhadap novelis Felix Kanesi di Nusa Tenggara Timur. Paus Fransiskus telah mendesak gereja Katolik di seluruh dunia membongkar budaya bungkam dan kerahasiaan atas kasus-kasus kekerasan seksual. Melalui moto Proprio Vos Estis Lux Mundi, atau kamu adalah terang dunia, Paus mewajibkan setiap keuskupan di dunia mendirikan sistem terbuka, stabil, dan mudah diakses untuk penyerahan laporan-laporan tentang pelecehan seksual oleh para klerus dan religius, penggunaan pornografi anak, dan tindakan penyembunyian pelecehan itu. Tenggatnya Juni 2020, Romo Sunu Hardianta dari Serikat Yesus yang ditunjuk Kardinal Suharyo untuk menjawab upaya konfirmasi kami, berkata gereja tak tinggal diam atas kasus-kasus kekerasan seksual. Ia berkata, gereja tengah menyiapkan protokol perlindungan terhadap anak-anak dan orang dewasa rentan. Meski demikian, belum memiliki sistem terpadu sesuai standar Vatikan. Sementara untuk kasus yang melibatkan perempuan dewasa, Romo Sunu menilainya sebagai masalah kode etik para klerus, sehingga perlu diatur secara terpisah, terutama terkait relasi kuasa. Romo John Mansford Prior, seorang dosen teologi dan pamong khalwat selama 40 tahun, menilai gereja punya banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi kekerasan seksual. Ia berkata, pelecehan seksual oleh pastor tertasbih sangat umum di hampir semua keuskupan Indonesia, dan dulu banyak uskup memindahkan pastor bermasalah ke uskupan lain. Salah satu cara mengurangi kasus adalah membongkarnya, ungkap Romo Prior. Ia mengkritisi reaksi gereja yang baru merespon jika sudah ada kasus kekerasan seksual terbongkar. Ia berkata, budaya menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik gereja justru hanya akan memperpanjang skandal. Mungkin, jika telah sampai di titik itu, barulah gereja betul-betul jadi terang dunia, terutama bagi para penyintas.